Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Farhansyah, NPM 21711064. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan media massa. Media massa diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu kemudian dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan terakhir internet. 1. Era surat kabar. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Surat kabar pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17. Oxford Gazette merupakan surat kabar dalam bahasa Inggris pertama yang diterbitkan secara berkala pada tahun 1665. Dan pada tahun 1702 terbit Daily Koran yang merupakan koran harian pertama di Inggris. Di Indonesia sendiri, surat kabar telah terbit di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1587 sampai 1629. Jan Pieter Zoon Kohn memperkasai penerbitan newsletter Memories der Noveles yang berisi berita-berita dari Belanda yang dibawa ke Indonesia. Surat kabar tersebut menggunakan tulisan tangan dan disebarkan hanya pada orang-orang penting di Jakarta. Surat kabar modern pertama yang terbit di Indonesia adalah Batavia's Novels and Politics. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan lebih banyak menampilkan iklan untuk kepentingan komersial pemerintah Belanda. Koran Pribumi yang menggunakan bahasa Melayu baru muncul pada tahun 1850-an. Surat kabar Bro Martani yang berbahasa Jawa terbit di Solo pada tahun 1855. Pada tahun 1943 terbit Medan Prijanji yang berbahasa Melayu dan berisi gambaran situasi politik serta interpretasi dari sudut pandang nasionalisme. Contoh surat kabar di Indonesia antara Media Indonesia di Jakarta. Yang kedua ada era majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Pada awalnya majalah berisi tentang humor, karya fiksi atau esai mengenai politik, sastra, musik, atau topik menarik lainnya yang sifatnya lebih ringan daripada surat kabar. Di Indonesia sebenarnya majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Crime, lalu tahun 1939 terbit majalah Perintis yang beredar di kalangan supir. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945, di Jakarta terbit majalah Panjaraya di bawah pimpinan Markom Jojo Hadi Suparto. Yang ketiga ada era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA di Pittsburgh. Pada awalnya radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat. Atau sebaliknya, radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Radio pada awalnya bekerja dengan prinsip modulasi amplitude atau AM. Namun gelombang radio yang ditransmisikan menggunakan modulasi amplitude rentan akan gangguan cuaca. Pada tahun 1933 ditemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang menghasilkan suara lebih jernih dan tidak terganggu cuaca buruk. Di Indonesia, Radio Republik Indonesia RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945. Sebulan setelah dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku, RRI digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintahan RI dengan rakyat. Meski kalah oleh hadirnya televisi, radio masih tetap bertahan, dan sekarang setelah muncul internet, radio berevolusi menjadi radio digital. Keempat ada era televisi. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an, setelah Perang Dunia Kedua berakhir.
Pada masa itu televisi telah menampilkan gambar dan suara, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967-an, hingga saat ini teknologi televisi semakin berkembang. Di Indonesia sendiri saat ini hampir semua kalangan memiliki televisi di rumahnya. Tayangan yang disiarkan televisi beragam, mulai dari film, sinetron, acara musik, dan terutama siaran berita, baik berupa berita politik atau kejadian yang terjadi di sekitar. Yang kelima ada era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi. Pada tahun 1980-an telah lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web, disingkat WWW, sebuah program editor dan browser yang bisa menjelajah antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, dan menciptakan jaringan. Tahun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang, semakin banyak mencapai 3.000 alamat. Indonesia sendiri perkembangan media massa antara lain tahun 1998 sampai 2007 adalah era keemasan media cetak. Rezim Orde Baru lama berganti menjadi era reformasi. Tahun 2007 sampai 2009, media cetak bertumbangan. Krisis moneter 2 menimpa Indonesia dan biaya produksi sangat mahal. Tahun 2009 sampai 2015, media digital berjaya. Banyak media cetak tutup seiring dengan tren membaca digital. Banyaknya web yang berisi berbagai macam berita. Tahun 2015 sampai 2017, sosial media menjadi alternatif unggulan. Konsepnya klik, baca, dan sebar marak beredar. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai perkembangan media massa. Terima kasih sudah menonton.